حمد الشكر ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويمن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر الأسرار للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الشيطان والهوى. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Yang saya muliakan para asatid, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, di waktu yang mulia, yang baru saja kemarin kita memperingati malam Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Qasidatul Burdah juga di pasal-pasal yang terakhir itu Syekh Muhammad Al-Busiri juga sedikit mencatatkan pasal tentang Isra wal Mi'raj. Beliau menuliskan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan yang tinggi ketika Rasul Mi'raj, dan beliau perumpamakan Rasul ketika malam Mi'raj itu dengan bait syairnya, saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin min adh-dhulami. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata Imam Al-Busiri, seperti bulan purnama yang berjalan di malam hari menembus kegelapan malam. Ya, Rasul kita tahu tidak sepenuhnya Allah ciptakan dari tanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga diciptakan dari nur, separuh daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam harus bermi'raj ke langit? Bukankah Allah bisa di mana saja memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah bisa memberi wahyu, memberi perintah kepada Nabi di mana saja. Tetapi sebagian ulama daripada ulama Al-Azhar mengatakan bahwasanya kenapa Mi'raj harus ke langit? Salah satu hikmahnya adalah dahulu ketika belum diciptakan makhluk hidup manusia, ya, Allah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi. Kita belum ada. Kita belum ada. Penduduk langit dihuni oleh para malaikat. Lalu Allah menciptakan bumi yang mana penduduk bumi itu adalah dari golongan
jin. Di dalam penduduk bumi itu ada jin yang taat, ada jin yang bermaksiat. Tetapi di penduduk langit, semua makhluk tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu langit menyombongkan dirinya kepada bumi, membanggakan dirinya bahwasanya ini tempatku. Allah ciptakan tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi dan diumumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwasanya telah lahir manusia paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gantian kembali bumi yang membanggakan dirinya kepada langit. Kenapa? Bumi membanggakan dirinya kepada langit. Lihat, sekarang aku dihuni oleh manusia paling agung di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian langit matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong hadirkan sekali saja Nabi Muhammad, makhluk terbaikmu itu, ke langit, supaya langit mendapat kemuliaan dari kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah peristiwa Mi'raj. Nah, langit kepingin didatangi dan dikunjungi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan banyak kisah-kisah menakjubkan yang terjadi pada peristiwa Mi'raj. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan setelah Mi'raj banyak orang-orang yang sudah masuk Islam itu murtad, keluar dari Islam karena tidak mempercayai ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak diingkari. Oleh sebab itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, meyakini bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, Rasul berjalan itu dengan ruh dan jasadnya. Ada sebagian golongan kaum ulama mengatakan hanya rohnya saja, tetapi sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan ruhan wa jasad, dengan ruh dan jasad. Oleh sebab itu dalil terkuatnya adalah ketika orang-orang Quraisy, Abu Jahal itu menentang keras. Kalau hanya sekedar rohnya saja, ya mungkin pertentangannya tidak begitu keras. Paham ya? Karena ini terjadi ruh dan jasad, mereka mengingkari peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau roh saja bisa seperti mimpi, ya mimpi siapa bisa mengingkari mimpinya orang, ya. Tapi karena ini Rasul mengatakan saya habis diperjalankan oleh Allah, dan ketika kembali Rasul membuktikan semuanya dibuktikan oleh Nabi. Ada orang yang pernah datang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Itu ditanya ciri-cirinya Baitul Maqdis seperti apa. Dijawab oleh Nabi, seperti ini, ada tiangnya, ada begini, ada begini. Sudah sesuai dengan kenyataannya, tetapi masih saja mereka ingkar. Dan Rasul mengatakan bahwasanya ketika aku kembali, aku menemukan 3 kafilah, 3 rombongan, dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Ontanya seperti ini, ciri-cirinya, dan sebentar lagi kafilah itu akan sampai di kota Makkah. Betul, rombongan itu sampai, tetapi orang-orang tetap mengingkari kebenaran daripada peristiwa Mi'raj. Ya, karena memang hatinya sudah
ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit tentang Mi'raj, tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Kita lanjutkan pembahasan minggu yang lalu tentang fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururi. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah yang menyangkut dengan hal-hal pribadinya. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat kepada Nabi, yang itu menyangkut daripada pribadinya Rasul. Urusan pribadi Rasul selalu memaafkan. Ada sebuah riwayat sedikit yang mungkin bisa kita ambil pelajaran atau ibrah daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Hibban diceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini periode Madinah, periode Madinah, umat Islam sudah kuat. Umat Islam sudah kuat. Kalau ada yang menyakiti Rasul, pasti orang yang disakiti itu akan diancam untuk dibunuh oleh para sahabat. Kecuali periode Makkah, umat Islam masih lemah. Riwayat ini pada periode Madinah. Ada yang mengatakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan ilmu di dalam satu majelis. Ada yang mengatakan riwayatnya Rasul sedang menghadiri sebuah pemakaman sahabat Ansor. Kita ambil dua-duanya. Ketika Rasul sedang berdiri, datang seorang Yahudi. Dia berdiri di belakangnya Nabi. Dia tarik surbannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia lilitkan sorban itu di lehernya Nabi. Keadaan Nabi sedang tercekik oleh sorbannya Nabi, lalu ditarik oleh Yahudi itu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hutang dengan orang itu. Dan Nabi mengatakan, wahai fulan, wahai orang Yahudi. Nabi tidak menyebutkan namanya. Padahal Nabi tahu namanya. Aku tahu, aku berhutang kepadamu. Tetapi ini belum jatuh tempo. Ini sahabat seperti Sayyidina Umar sudah mau cabut pedangnya, mau ditebas lehernya Yahudi ini. Sama Nabi disuruh ditahan. Jangan wahai Umar, urung dah jadi. Tidak, Nabi tidak marah. Apa Nabi katakan? Wahai Umar, engkau pergi ke Baitul Mal, ambil 20 sok kurma. Ini Nabi berhutang kurma kepada Yahudi ini untuk memberi makan orang-orang yang sedang paceklik. Bukan untuk Nabi. Ambil 20 sok, engkau berikan kepada Yahudi ini untuk membayar hutangnya. Lalu 20 sok lagi kasihkan kepada dia. Sayyidina Umar bingung, untuk apa 20 sok ini? Kata Rasul, 20 sok ini hukuman bagi kita karena engkau telah menakut-nakuti Yahudi tersebut. Rahim, Rahman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pergilah Sayyidina Umar bersama Yahudi ini sampai di depan Baitul Mal. Ketika mau mengambil 40 sok, Yahudi ini berkata, wahai Umar, kenalkah engkau kepada aku? Tahukah engkau siapa aku? Aku tidak tahu. Aku adalah Zaid bin San'ah. Sayyidina Umar kaget. Ternyata Zaid bin San'ah ini adalah seorang pendeta Yahudi, ahli kitab Taurat. Kata Zaid ini, wahai Umar, engkau tidak usah memberi aku 20 sok. Artinya 40 sok itu tidak usah, kasih saja 20 sok hak, sebagaimana Rasul hutang kepada aku. Dan tahukah kamu untuk apa aku melakukan itu? Sayyidina Umar bilang, saya tidak tahu. Katanya pendeta
Zaid ini dia mengatakan bahwasanya aku melakukan itu untuk menguji sifatnya Nabi Muhammad yang aku baca di kitab Taurat. Di situ dikatakan sifatnya Nabi itu adalah ketika semakin dizalimi maka Rasul akan semakin memaafkan. Dan itu terbukti sifatnya Muhammad. Semua sifat sudah aku pelajari. Aku ingin mencari tahu sifatnya itu, dan sifat rahmannya, pemaafnya lebih besar daripada amarahnya. Jadi kita tahu ya, orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad, kenal betul, karena ciri-cirinya Nabi itu disebutkan di dalam kitab Taurat, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ini orang Yahudi ya. Karena sifatnya Nabi yang pemurah dan pemaaf itu sudah aku buktikan di dalam kitab Taurat itu, sekarang aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapanmu, wahai Umar. Akhirnya pendeta ini masuk ke dalam agama Islam karena sifatnya Nabi yang pemurah dan pemaaf. Ya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fasl Tsamin, pasal yang ke-8, fi sifati dhahikihi sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi wa utasihi. Pasal yang ke-8 dari bab yang kedua yang menerangkan tentang tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menangisnya ya, dan bersinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersin saja juga dicatat ya. Bersin apa itu? Wahid. Di sini qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftarra dhahikan iftarra an mithli sanal barqi idza talalla wa an mithli habbil ghamam. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iftarra, kalau terbuka mulut beliau yang mulia ketika tertawa ya, iftarra an mithli sanal barqi idza talalla, maka dari dalam mulut beliau itu memancarkan cahaya seperti cahaya kilat. Seperti cahaya kilat. Ada cahaya dari mulut mulia beliau ya. Wa an mithli habbil ghamam, dan laksana seperti embun yang jatuh dari awan. Kalau kita memandang embun di pagi hari itu bagaimana? Sejuk mata ya. Ya seperti itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa. Ya. Nanti di sini akan dijelaskan Rasul tidak tertawa terbahak-bahak, tidak pernah. Beliau hanya tertawa ya, dengan bisautin qalil, dengan suara yang kecil, yang sedikit. Tidak pernah sampai terbahak. Kalau kita kan terbahak-bahak sampai mangap-mangap ya. Rasul tidak pernah seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi at-tabassum. Adapun Nabi kebanyakannya kalau beliau tertawa itu seperti orang yang sedang tersenyum. Kalau dhahik itu artinya tertawa dengan bisautin qalil, dengan suara yang sedikit, kecil ya. Kecil. Kalau bahasa Arab tertawa terbahak-bahak itu ghah-ghah ya. Tertawa terbahak-bahak.
tersenyum. Tersenyum itu apa? Iftina'il fam bisaut bila sautin. Tersenyum itu, orang tersenyum itu membuka sedikit mulutnya tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut. Nah, itu kebanyakannya Nabi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita yang biasa tertawa terbahak-bahak harus direm. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan la tuqsirud dhahk, ya, jangan banyak tertawa. Fa inna kathratud dhahki tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Yang dimaksud tertawa di sini adalah tertawa terbahak-bahak, ya. Apalagi perempuan, ya. Kalau perempuan sampai ada yang ketawa terbahak-bahak itu perlu di setel lagi, ya. Tidak boleh. Itu keadaan Nabi ketika tertawa, jadi tidak terbahak-bahak. Wa an Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abdullah bin Haris, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dalam riwayat dikatakan paling banyak tersenyum, bahkan dalam keadaan diam pun wajah beliau itu digambarkan basam, ya, selalu tersenyum. Dalam keadaan diam itu wajah beliau tersenyum. Padahal beliau paling banyak menanggung penderitaan, tetapi paling banyak tersenyum. Kita ini paling enak, tapi paling jarang tersenyum, ya. Kan hidup kita enak, tidak pernah dilempari orang. Pernah dilempar orang? Pernah? Anak kita meninggal semua, pernah? Tidak pernah. Rasul orang yang paling, apalagi Rasul memikirkan kita umatnya, paling banyak memikirkan, tapi paling banyak tersenyum. Ini uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah banyak tersenyum pasti itu adalah hamba yang bersyukur pada Allah. Kalau sudah banyak merengut apalagi mengeluh, berarti orang ini kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mulai sekarang sudah kita ngaji ini, belajarlah tersenyum kita, ya. Walaupun kita disakiti orang, kita tersenyum, ya. Tapi jangan tersenyum sendiri Pak Torin, ada tembok. Nanti diangkut Pak Purnomo. Jadi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini ada sebuah hadis dari wa an Aisyah radhiyallahu taala dari istrinya Nabi, ya. Beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu, ya. Aku tidak pernah melihat sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dhahikan. Mustajmi'an dhahikan itu tertawa yang sempurna, ya. Nabi itu walaupun tertawanya sempurna, kata Sayyidah Aisyah, hatta ara minhu lahawati. Jadi kata Sayyidah Aisyah, walaupun Nabi itu tertawanya sempurna, tertawanya penuh, ya, beliau tidak pernah melihat apa itu? Lahawati itu daging yang di tenggorokan itu apa namanya? Amandel, ya? Hah? Apa namanya? Nah itu apa? Intil-intil, ya. Ya itu tidak pernah dilihat. Artinya apa? Artinya Nabi tertawa dalam keadaan tidak terbuka lebar mulut mulia beliau, ya.
paling banyak itu hanya terlihat gigi samping beliau, gigi apa? Taring itu. Ya, itu nanti kita cerita, banyak cerita yang ketika Nabi itu tertawa. Ya. Jadi sebuah kisah ini cukup masyhur, namanya Nu'aiman bin Amr. Semasa hidup ini Nu'aiman sering menggoda Nabi. Ya. Bukan dari golongan sahabat yang mulia, maksudnya yang bukan sahabat yang utama, ya, yang ahli ibadah. Nu'aiman ini senangnya minum. Bukan orang yang bukan sahabat yang taat, tapi Rasulullah SAW kalau sudah Nu'aiman ini Rasul pasti tersenyum, walaupun dia seorang peminum. Ya. Sahabat pernah melaknat Nu'aiman di hadapan Nabi. Nabi melarang, jangan kau laknat dia, karena bagaimanapun dia pasti masih cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, ceritanya ini Nu'aiman waktu masih hidup saja menggoda Rasul tak tanggung-tanggung. Ya. Kata Nu'aiman, ya Rasul, aku akan menghadiahkan kepada engkau kurma. Ternyata kurma itu dia panggil pembeli. Ya. Dibawa ke Nabi Muhammad SAW, Rasul disuruh bayar, Nu'aiman yang lari. Dan Rasul hanya goyang kepala saja. Nah, cerita ini, riwayat ini, ketika Nu'aiman meninggal dunia, Rasul ikut mengantar jenazahnya. Ya. Setelah dikuburkan, Rasul SAW tidak beranjak dari depan makamnya Nu'aiman bin Amr. Rasul tetap di situ. Nah, selang beberapa waktu Rasul masih menetap di situ. Sahabat melihat Rasul itu tertawa sendiri, tertawa di hadapan makam Nu'aiman. Ketika pulang, para sahabat tidak kuat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, mengapa engkau tadi tertawa di hadapan makam Nu'aiman? Katanya Nabi Muhammad SAW, aku melihat, aku sengaja menunggu di hadapan makam Nu'aiman. Aku ingin mengetahui apa yang dijawab oleh Nu'aiman ketika Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan. Ya. Ketika Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan, Nu'aiman bisa menjawabnya. Ma'rabuka, siapa Tuhan? Dijawab oleh Nu'aiman. Nabi menceritakan, Nabi melihat keadaan Nu'aiman di dalam kubur. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran, dijawab. Nah, kenapa aku tertawa? Pada saat Nu'aiman ditanya siapa nabimu oleh malaikat Munkar dan Nakir, Nu'aiman berkata, jangan keras-keras engkau bertanya tentang nabiku. Itu nabiku di atas sedang menunggu pertanyaan itu. Dan Nabi melihat apa yang dilakukan Nu'aiman, Nabi tertawa. Di situ dikatakan terlihat gigi-gigi beliau, ya, mengeluarkan cahaya. Jadi Nu'aiman banyak, nanti kita akan cerita insyaallah minggu depan, ya. Jadi itu Rasulullah SAW tidak pernah tertawa sampai terbuka. Ya. Wa Abdullah bin Haris aidan, ya, dari Abdullah bin Haris, ma dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertawa melainkan beliau tersenyum. Bisa dibayangkan, ya? Dan banyak senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan menangis? Ya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dapat kabar sedih tentang umatnya, beliau menangis. Beliau menangis. Banyak itu riwayat-riwayat tentang kalau mengabarkan tentang umatnya Nabi, ya, begini dan begitu, Nabi menangis dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta jaminan kepada Allah, sampai Allah memberi jaminan.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan apapun kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau ridho. Sampai engkau ridho. Ini ayatnya. Bahkan itu kiblatnya umat Islam dikatakan di mana? Kiblatnya umat Islam itu di dalam keridhoannya Nabi secara hakikat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Itu ada ayat Nabi memandang ke arah langit meminta kepada Allah supaya kiblat itu dipindahkan. Al-Quran mengatakan kami akan pindahkan kemanapun arah kiblat itu supaya engkau ridho, tardoha, supaya Nabi Muhammad senang. Jadi kiblatnya umat Islam itu secara hakikat sebenarnya ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya Ka'bah secara nampak, secara zahir ya Ka'bah, tapi ridhonya Nabi adalah kiblatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu haditsan illa tabassama. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau menceritakan satu cerita kecuali beliau tersenyum. Jadi bercerita sambil tersenyum. Itu Nabi. Wa kana dhahiku ashabi sallallahu alaihi wasallam indahu at-tabassum min ghairi sautin. Ya, para sahabat juga mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau tertawa tanpa suara. Iqtidaan bihi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu melihat Nabi seperti ini diikuti, ya. Wa tauqiran lahu, dan mengagungkan Nabi. Wa kanu idza jalasu indahu, adapun para sahabat itu kalau duduk di hadapan Nabi, ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Jadi dingkluk ya. Kalau burung biasanya di satu tempat, burung itu nemplek, berarti tempat itu tidak bergerak. Berarti seperti burung di atas batu, bagaimana? Jadi kepalanya sahabat itu kalau di hadapan Nabi tunduk seperti batu, sampai-sampai seperti ada burung di atas kepala